Rahasia menarik harta, tahta, cinta bersama motivator Mbah Suprapto Wawan. Bab 9. Upacara Kembalilah Cintaku. Pembacaan dari buku berjudul Keajaiban Daya Prana, Rahasia Menarik Simpati, Percintaan, Kekayaan, dan Jabatan, karya Madeleine C. Morris. Ibu, bapak, saudara-saudari, pemuda-pemudi di seluruh Indonesia, tidak seorang pun tahu betapa sakitnya kehilangan kekasih selain orang yang pernah mengalaminya. Lebih-lebih lagi, kehilangan kekasih karena dibawa orang lain. Dalam bab ini, Anda akan diajari cara menggunakan upacara magnet kembalilah kepadaku, guna mendapatkan kembali kekasih yang dibawa lari oleh orang lain. Kepada Anda akan diberikan jambi-jambi pengembalian kekasih yang ampuh bila digunakan dengan keyakinan dan kesadaran. Saya jamin bila Anda menggunakan jambi-jambi menakjubkan ini, yang diperkuat dengan daya kekuatan prana, apapun dan siapapun tidak dapat menghalangi kekasih Anda kembali ke pangkuan Anda. Ini merupakan daya magnet paling kuat yang dikenal orang untuk mengembalikan kekasihnya. Tak seorang pun dapat mencegahnya. Akan saya uraikan upacara daya cinta yang kuat. Seorang yang dapat mempersatukan hubungan keluarga yang pecah adalah seorang penyembuh. Upacara yang kuat ini mencetuskan daya dan akan melesat ke tujuan yang dimaksud secara kilat. Anda akan melihat bagaimana Jane menggunakan upacara daya cinta supaya dipersatukan kembali setelah beberapa tahun berpisah. Anda akan melihat pula bagaimana Martha menggunakan magnet cinta kembalilah kepadaku guna mengembalikan cinta suaminya. Suaminya minggat nih. Anda akan belajar cara menggunakan upacara kuat ini guna mengembalikan kekasih Anda ke pangkuan Anda. Anda tidak perlu lagi mengalami sakit hati karena kehilangan seorang yang Anda kasihi. Yakinkan pribadi rendah tentang harga diri Anda. Kehilangan kekasih merupakan suatu tamparan bagi ego seseorang. Maka langkah pertama yang harus Anda ambil guna mendapatkan kembali kekasih Anda yang hilang adalah membangun kembali harga diri Anda. Tiada sesuatu yang lebih hina daripada seorang yang minta atau memohon sesuatu. Oleh karena itu, janganlah berusaha mendapatkan kembali kekasih Anda yang hilang dengan cara di atas. Paling-paling Anda akan hanya menimbulkan rasa kasihan atau kewajiban dalam diri orang itu, tetapi sebenarnya bukan cinta. Bila Anda ingin mengembalikan kekasih seseorang, Anda harus menimbulkan kesan dalam mata orang itu bahwa Anda layak bagi cintanya. Guna membuat cinta Anda kelihatan layak bagi orang lain, yakinkan diri Anda mengenai kelayakan Anda sebagai seorang kekasih. Dalam percakapan harian bersama pribadi rendah Anda, katakan betapa hebatnya diri Anda. Pikiran mengenai semua sifat-sifat baik Anda, dan katakanlah pikiran itu kepada pribadi rendah. Pikirlah tentang masa lalu ketika orang ini mencintai Anda. Pikirkanlah secara objektif dalam menilai sifat-sifat yang membuat ia jatuh cinta kepada Anda. Hal apakah yang membuat Anda disayang oleh orang itu? Ingatkan pribadi rendah bahwa Anda masih tetap sama seperti ketika Anda disayangi dulu. Anda masih tetap memiliki sifat-sifat yang baik itu. Galilah sedalam-dalamnya dan carilah sifat-sifat baik yang Anda miliki. Pikirlah mengenai hal itu dan bicarakanlah dengan pribadi rendah Anda. Sadari bahwa Anda benar-benar seorang yang berharga. Anda adalah seorang yang dapat disayang orang banyak. Gunakan setiap saat berjaga untuk mengatakan hal yang baik ini kepada pribadi rendah Anda. Dengan cara ini, Anda mencegah diri dan berpikir tentang kegagalan mengambil kekasih itu kembali. Pribadi rendah Anda akan percaya akan apa yang Anda katakan terus-menerus kepadanya. Bila Anda ingin minta tolong pribadi rendah, ia harus percaya bahwa Anda mampu mendapatkan apa saja yang Anda kehendaki. Bila pribadi rendah mengira bahwa Anda tidak mampu mengembalikan kekasih Anda, ia tidak mau melakukannya. Ia hanya akan melakukan apa yang ia yakini. Oleh karena itu, gunakan waktu Anda untuk memikirkan sifat-sifat baik itu. Pribadi rendah segera percaya bahwa Anda mampu mengembalikan kekasih Anda.
Selanjutnya, ia akan melakukan instruksi Anda. Gambarkan sebuah pemandangan tentang dipersatukannya kembali Anda dengan kekasih Anda. Ibu, bapak, saudara-saudari, pemuda-pemudi di seluruh Indonesia, gunakan daya khayal Anda dalam usaha untuk mengembalikan kekasih Anda yang hilang. Untuk melakukannya, ikuti langkah-langkah berikut ini. 1. Carilah tempat di mana Anda dapat sendirian sejenak. 2. Duduk diam, kesampingkan semua pikiran dari batin Anda. 3. Setelah batin Anda menjadi tenang, buatlah sebuah drama di mana Anda dan kekasih Anda dipersatukan. Drama mental, ya, imajinasi. Rasakan kehadiran orang itu. Dengarlah orang itu mengatakan kepada Anda bahwa ia sangat mencintai Anda. Nomor 4, rasakan adanya emosi sayang yang kuat hingga pada diri Anda. Rasakan seakan-akan kekasih Anda itu hadir sungguh, lalu memeluk Anda. Buatlah pemandangan ini senyata mungkin. Nomor 5, gambarkan sekarang seseorang yang Anda kenal memberi selamat kepada Anda atas reuni cinta kasih itu. Rasakan kebahagiaan yang membanjiri Anda pada saat seperti itu. Tujuan dari pengkhayalan ini adalah untuk membuat diri Anda berpikir tentang tindakan itu seolah-olah sudah terlaksana. Ingatlah bahwa apapun yang pernah terjelma dalam dunia fisik harus terciptakan dulu dalam dunia batin. Lagi pula, proses pengkhayalan ini meyakinkan pribadi rendah bahwa kekasih Anda akan kembali ke hadapan Anda. Anda sedang mengatakan kepada pribadi rendah, "Saya benar-benar yakin kekasihku akan kembali." Pribadi rendah akan menerima apapun yang ia yakini dan tentu menjelmakannya. Pengkhayalan adalah cara yang sangat baik untuk membuat sesuatu menjadi kenyataan. Lakukan pengkhayalan ini sampai kekasih yang Anda gambarkan sungguh-sungguh terjelma kembali ke hadapan Anda. Selanjutnya, bangkitkan medan daya prana. Bangkitkan sekarang medan daya prana yang kuat. Ini dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Ambillah 6 nafas dalam, menahan tiap nafas itu selama mungkin sebelum mengeluarkan dan mengambil nafas berikutnya. 2. Julurkan lengan ke depan, telapak tangan saling berhadapan. Rasakanlah medan daya prana itu berisikan daya kekuatan prana. 3. Katakan kepada pribadi rendah supaya membentuk medan daya prana itu menjadi sebuah gelembung sinar putih yang hidup. 4. Tempatkan gelembung itu di depan Anda. Lihatlah gelembung itu menjadi semakin kuat dengan makin terkonsentrasinya daya kekuatan prana tersebut. Magnet cinta kembali kepadaku. Gelembung ini akan dikirim pada kekasih Anda. Oleh karena itu, Anda harus mengisinya dengan cinta. Pikirlah mengenai kekasih Anda dengan penuh kasih sayang sebesar-besarnya. Biarlah rasa cinta itu mengisi diri Anda sepenuhnya. Sekarang, pindahkan cinta ini ke dalam gelembung prana hidup di depan Anda. Lihatlah gelembung itu menjadi besar dan menjadi berwarna merah muda yang lembut. Ingat, merah muda adalah warna cinta atau warna pink, ya. Pada saat ini, isilah diri Anda dengan cinta lagi. Rasakan diri Anda berisi penuh. Pindahkan rasa cinta itu ke dalam gelembung. Dengan telapak tangan Anda menghadap gelembung. Gelembung cinta yang indah ini sekarang menjadi benda yang hidup. Memang ini merupakan benda yang hidup. Ia nyata, ia hadir sebagai makhluk yang Anda ciptakan. Berikutnya, isilah gelembung cinta pakai daya magnet. Sekarang harus Anda tempatkan getaran Anda ke dalam gelembung ini. Ini memberikan sifat perorangan Anda, sehingga orang yang menerima gelembung itu akan mengetahui bahwa cinta itu datang dari Anda. Langkah berikut ini akan melaksanakan hal itu. 1. Ambillah 3 nafas dalam, tahanlah nafas selama mungkin dengan seenaknya, sebelum mengeluarkan nafas dan memasukkan nafas berikutnya. 2. Julurkan lengan Anda ke depan dengan telapak tangan menghadap gelembung. 3. Tempatkan diri Anda dalam gelembung itu, rasakan penukaran getaran antara Anda dan gelembung. 4. Masuklah kembali ke dalam badan Anda, keluar dari gelembung itu. Gelembung itu sekarang menjadi gelembung cinta yang hidup, bergetar dan terisi dengan getaran Anda. Dan merupakan inti cinta Anda bagi orang yang menerimanya. Ia merupakan daya magnet kuat yang menarik kekasih Anda kembali ke pangkuan Anda.
Ini benar-benar merupakan daya sihir yang sangat kuat. Selanjutnya, ucapkan perintah Anda. Sekarang Anda siap mengucapkan perintah yang akan mendatangkan kekasih itu ke hadapan Anda. 1. Ambil 6 nafas dalam. Tahan tiap nafas itu selama mungkin sebelum mengeluarkan dan memasukkan nafas berikutnya. 2. Julurkan tangan di depan Anda dengan telapak tangan menghadap pada gelembung. 3. Ucapkan kata-kata ini. Saya perintahkan gelembung cinta ini supaya menuju ke titik-titik-titik. Saya perintahkan gelembung ini supaya mengurung dia dan memberikan cinta kepadanya. Saya perintahkan cintanya supaya kembali kepadaku. Saya perintahkan ini dengan segenap daya rohku. Begitulah jadinya, sudah terlaksana. Titik-titik itu diisi dengan nama dari orang yang Anda tuju ya. Oke. Sekarang lupakan semuanya dari batin Anda proses itu karena sudah terlaksana. Pada tahap ini, Anda bisa minta bantuan daya pribadi rendah Anda. Ingatlah, pribadi rendah dapat berhubungan dengan batin bawah sadar orang lain. Oleh karena itu, instruksikan pribadi rendah Anda supaya mengontak bawah sadar kekasih Anda. Pribadi rendah dapat mengisi batin kekasih Anda dengan ingatan serta pikiran mengenai Anda. Katakan kepada pribadi rendah supaya memusatkan perhatian kepada kekasih Anda. Katakan supaya menempati batinnya setiap waktu, dalam keadaan berjaga maupun dalam keadaan tidur. Setelah pikiran-pikiran ini merembes ke dalam batin bawah sadarnya, ia akan tertarik secara mental ke arah Anda. Ia akan mengira bahwa pikiran-pikiran tersebut berasal dari dalam batinnya sendiri. Orang tersebut tidak akan mengira sama sekali bahwa Anda telah mencetuskan batinnya supaya berpikir tentang Anda. Pribadi rendah akan melakukan instruksi Anda karena ia sekarang percaya bahwa itulah yang benar-benar Anda inginkan. Ingatlah, batin bawah sadar pribadi rendah akan menjelmakan apapun yang dipercayai menjadi keinginan Anda. Anda bukan hanya meyakinkan pribadi rendah mengenai keinginan Anda yang sebenarnya, tetapi Anda membuat ia menyadari tentang kelayakan untuk menerima apa yang Anda minta. Anda telah mengatakan berkali-kali mengenai sifat Anda yang terbaik. Anda telah mengatakan bahwa Anda layak menghadapkan kembali kekasih Anda. Pribadi rendah mempercayai Anda. Apa yang dipercayai pribadi rendah akan terjelmakan. Oleh karena itu, gunakanlah pelayan anugerah Tuhan ini yang hatinya hanya untuk melayani Anda. Kemampuannya hampir di luar jangkauan pengertian kita. Mantra cinta. Upacara di atas akan membawa kekasih Anda kembali ke pangkuan Anda. Namun, bila ada orang lain yang mencengkeram kekasih Anda dengan kuat, mungkin Anda perlu memperkuat upacara Anda memakai mantra atau jampi. Sebuah mantra bila merupakan syair akan jauh lebih efektif daripada yang tidak merupakan syair. Tapi banyak mantra yang tidak merupakan syair dan biarpun begitu masih efektif juga. Bila Anda tidak bisa membuat mantra bersyair, buat saja yang biasa. Mantra berikut ini adalah sebuah contoh baik yang dapat mengembalikan kekasih yang hilang. Mantra mengembalikan kekasih. Kasih sayangku punya daya seperti pohon raksasa untuk mengikatmu selalu kepada saya. Semakin kuat kamu mencoba memotong tali ini, semakin banyak kamu akan menyadari bahwa kamu harus melihat mukaku selalu. Maka tidak seorang pun dapat menggantiku untuk mencintai orang lain. Kamu tidak bisa. Maka saya perintahkan kamu kembali kepadaku. Marilah kita uraikan syair di atas dan melihat beberapa perbedaan mantra dengan sajak biasa. Dalam 2 baris pertama, Anda menekankan besarnya daya cinta Anda untuk mengikat orang itu kepada Anda. Pohon itu benar-benar memiliki daya besar. Akar-akarnya masuk jauh ke dalam tanah dan dahannya mencapai tinggi di langit. Pohon menarik kekuatan dari bumi maupun dari langit. Anda menggunakan daya ini untuk mengikatmu selalu kepada saya. Anda benar-benar membuat situasi ini dalam batin Anda ketika Anda mengucapkan kata ini dengan penuh perasaan. Nah, marilah kita sekarang melihat lebih dalam keempat baris berikutnya.
Di sini digunakan hukum antitese atas dua hal yang saling bertentangan. Dalam baris ini dikatakan bahwa makin kuat seseorang melakukan sesuatu, makin banyak orang berbuat sebaliknya. Dengan kata lain, bila seseorang mencoba memotong tali, ia sebenarnya membuat diri lebih dekat dengan Anda. Ini adalah cara yang paling efektif untuk membuat pihak lain bekerja bagi Anda. Biarpun mengira bahwa ia sedang memotong tali, berusahalah membuat prinsip antitesis ini dalam mantra-mantra Anda. Ini merupakan mantra yang tidak bisa dilawan. Dua baris terakhir merupakan perintah Anda supaya orang itu kembali ke pangkuan Anda. Ucapkan kata perintah itu dengan kuat. Ucapkan dan rasakan seperti yang diucapkan itu. Perintah ini tidak bisa dilawan. Selanjutnya, kirimkan mantra cinta memakai daya kekuatan prana. Kita perkuat mantra itu memakai daya kekuatan prana dengan prosedur sebagai berikut. Nomor 1, ambillah 3 nafas dalam, menahan tiap nafas itu selama mungkin sebelum mengambil yang berikutnya. 2, julurkan tangan ke depan, telapak tangan saling berhadapan, rasakan medan daya prana itu menimbun. 3, setelah menimbun medan daya prana, turunkan tangan di samping Anda. 4, katakan sekarang, saya perintahkan supaya mantra cinta ini melesat dan menempel pada titik-titik-titik. Dengan mantra ini, saya ikat dia pada diriku. Saya perintahkan supaya dia kembali kepadaku. Telah terlaksana. Begitulah jadinya, saya perintahkan ini dengan segenap daya rohku. Mantra Anda sekarang dalam perjalanan untuk melakukan pekerjaannya bagi Anda. Setelah menggunakan mantra ini, saya jamin kekasih Anda akan kembali ke pangkuan Anda. Berikutnya, tunggulah kembalinya kekasih Anda. Tunggulah sekarang kembalinya kekasih Anda. Ketahuilah bahwa segala upaya telah dilakukan guna mengembalikan dia. Jangan menyebar benih keraguan batin dalam bawah sadar. Yakinlah sepenuhnya atas hasil upaya Anda, karena Anda telah menggunakan daya yang paling kuat guna melayani tujuan Anda. Tidak ada hal lain lagi yang perlu Anda kerjakan. Prinsip yang kita jelaskan tadi dapat juga digunakan untuk mempersatukan kembali seorang anggota keluarga. Kadang-kadang, seorang atau keluarga dapat melepaskan diri dari hubungan kekeluargaan. Ini pun dapat menyebabkan banyak sakit hati. Anda dapat menggunakan gelembung cinta untuk membangun ikatan dengan anggota keluarga lainnya, atau bahkan seorang teman karib yang menjauhkan diri. Dalam hal ini, tidak Anda gunakan mantra cinta. Hanya Anda gunakan gelembung cinta saja. Cinta adalah penyembuh ketuhanan. Cinta dapat menyambung kembali ikatan kekeluargaan yang putus maupun ikatan cinta dua kekasih. Ambillah langkah-langkah berikut ini dalam menggunakan gelembung cinta untuk mempersatukan kembali seorang teman atau seorang anggota keluarga yang hilang. Kita sebut upacara daya cinta. 1. Bangkitkan medan daya prana dengan mengambil 6 nafas dalam. 2. Bentuklah medan daya prana menjadi sebuah gelembung di depan Anda. Isilah gelembung itu dengan cinta. 3. Isilah gelembung itu dengan daya magnet seperti yang telah diinstruksikan kepada Anda di bagian awal dari audio ini. 4. Berikan sekarang perintah Anda. Ucapkan misalnya, saya perintahkan gelembung ini supaya pergi ke titik-titik-titik. Saya perintahkan gelembung ini untuk mengurung dia dan mengisinya dengan cintaku. Saya perintahkan supaya kita dipersatukan kembali dalam cinta. Begitulah jadinya, sudah terlaksana. Saya perintahkan ini dengan segenap daya rohku. 5. Instruksikan pribadi rendah Anda supaya mengisi batin bawah sadar orang itu memakai pikiran cinta bagi Anda, supaya membuat dia selalu sadar akan gelembung cinta yang Anda kirimkan kepadanya. 6. Gambarkan suatu drama mental di mana Anda berdua tersatukan kembali. Lihatlah kejadian itu dalam batin Anda, rasakan kegembiraan bila hal itu seolah-olah terjadi. Sadarilah bahwa tindakan itu sungguh-sungguh terlaksana dan bersyukurlah. Nomor 7, tunggulah persatuan kembali tersebut dan hal ini pasti akan terjadi, saya jamin. Ibu, bapak, saudara-saudari, para pemuda-pemudi di seluruh Indonesia, berikut ini saya bacakan beberapa testimoni penggunaan daya kekuatan prana ini. 1.
Marta menggunakan magnet cinta kembali kepadaku untuk menyelamatkan perkawinannya. Marta dan suaminya merupakan pasangan muda yang berbahagia. Mereka punya 2 anak yang manis-manis. George, suaminya, mempunyai jabatan baik dan hari depan gemilang. Sedangkan Marta aktif dalam kesibukan sosial. Mereka punya banyak teman dan rumah mereka sering merupakan tempat pertemuan anak-anak muda di sekitarnya. Tetapi tibalah waktunya terjadi keretakan dalam hidup perkawinan mereka. Biarpun mereka mempunyai segala kemewahan, perkawinan mereka berada di ambang pintu kehancuran. Semua itu bermula ketika suatu sore John mengatakan bahwa ia jatuh cinta kepada seorang perempuan lain. Ia katakan bahwa itu terjadi tiba-tiba dan ia tidak dapat mengerti sebabnya secara logis. Marta mengira bahwa suaminya tergila-gila pada seorang gadis dan mengira bahwa hal itu merupakan gejala sementara. Tak lama lagi, Josh akan kehilangan perhatian atas gadis itu dan kembali normal. Tetapi setelah beberapa minggu berlalu, rupanya keadaan benar-benar serius. Marta tahu bahwa ia tidak bisa memaksa cinta suaminya dengan ancaman atau tuntutan. Oleh karena itu, ia mencari jalan lain guna mendapatkan kembali cinta suaminya secara aman dan pasti. Marta mengatakan kepada pribadi rendahnya bahwa ia layak memperoleh cinta dari suaminya. Ia mengingatkan sifat-sifat baiknya satu persatu. Setelah melakukan hal ini, kepercayaan dirinya semakin tumbuh. Selanjutnya, ia menciptakan gelembung cinta dan mengisinya dengan daya magnet. Lalu ia ucapkan perintah dan pancarkan perintah itu kepada George. Setelah melakukan upacara ini, ia merasa sangat tenang dan sejahtera. Ia menyadarkan dirinya pada sandaran kursi. Ia menyadarkan dirinya pada sandaran kursi dan tidak lama kemudian tertidur nyenyak. Keesokan harinya terdapat perubahan besar dalam sikap George. Ia mengucapkan permintaan maaf kepada Marta dan mengatakan bahwa ia mengurungkan niatnya untuk menceraikannya. Gunakan magnet cinta kembali kepadaku dan jangan putus asa. Bila kekasih meninggalkan Anda, janganlah putus asa. Anda tidak perlu melepas seseorang yang penting artinya bagi kebahagiaan Anda. Bila orang itu pernah jatuh cinta kepada Anda, ia dapat jatuh cinta lagi kepada Anda. Anda masih sama seperti yang dulu ketika ia jatuh cinta kepada Anda untuk pertama kalinya. Anda masih punya sifat-sifat yang sama seperti dulu yang menjadi daya tarik kepadanya. Yang Anda perlukan hanyalah membuat ia menyadari rasa dicintai oleh Anda. Itu adalah perasaan yang sama seperti sedia kala. Buatlah ia merasakan perasaan itu kembali. Ini dapat Anda lakukan dengan mengirim gelembung cinta kepadanya yang diisi daya magnet oleh getaran Anda. Bila gelembung itu mengurung dia, ia akan merasakan sensasi cinta Anda seperti sedia kala. Bila Anda merasa diperlukan adanya tindakan yang lebih keras, kirimlah sebuah mantra seperti yang digunakan dalam bab ini di awal ya. Ingatlah, cinta yang hilang tidak perlu hilang terus. Itu bisa menjadi cinta yang baru yang diperkuat dengan upacara cinta Anda serta daya kekuatan prana. Isilah diri Anda memakai DKP supaya kekasih Anda berada di pangkuan Anda. Pernahkah terlintas dalam pikiran Anda betapa indahnya sekiranya cinta kekasih Anda tetap berada pada ketinggian nada seperti ketika Anda bertemu dengannya untuk pertama kali? Anda bisa mendapatkan hal itu. Anda bisa membuat ia tetap bergairah mencintai Anda untuk selamanya. Setiap hari bisa merupakan hari yang menggairahkan seperti pada saat Anda berpacaran dengannya untuk yang pertama kalinya. Anda dapat membuat sebuah roman Anda yang baru dan abadi bila Anda mau melakukan langkah-langkah sederhana ini setiap hari. 1. Ciptakan sebuah gelembung cinta seperti yang telah diinstruksikan di depan. 2. Isilah dengan daya magnet dengan memasuki gelembung tersebut. 3. Tetaplah berada dalam gelembung cinta. Jagalah supaya gelembung cinta tetap mengurung Anda dimanapun Anda berada. Nah, sekarang Anda mempunyai daya magnet cinta mengurung diri Anda. Bukan hanya kekasih Anda, tetapi siapapun yang Anda hubungi akan tertarik pada Anda. Mutiar. Dan dihangatkan oleh cinta yang mengurung Anda. Bisa jadi playboy ini. Bila Anda lakukan ini tiap hari, maka Anda menahan sang kekasih tetap berada di samping Anda. Juga terdapat banyak orang lain yang siap menggantikan tempatnya bila Anda menghendaki. Wah, ini bujone oke.
Testimoni berikutnya, Jeff mendapatkan kembali tunangannya setelah pertunangannya putus. Jeff sangat berhasil dalam bisnis, tetapi ia punya problem dalam hal hidup percintaannya. Namun cerita ini punya akhir yang bahagia atau happy end, karena ia menggunakan daya kekuatan purana. Ia gunakan itu untuk mendapatkan kembali tunangannya yang direbut orang lain. Sekarang mereka hidup bahagia berdampingan dan bisnis Jeff juga berkembang pesat. Ceritanya bermula ketika Jeff memutuskan untuk mendirikan perusahaan sendiri. Sebelum ia bekerja sebagai montir TV selama beberapa tahun. Perusahaan tempat Jeff bekerja cukup besar, sehingga ia bisa mendapatkan banyak pengalaman dalam bidang yang luas dan dapat mengembangkan bakatnya. Ia juga mengambil pelajaran di waktu malam. Salah seorang pelanggannya mengusulkan kepada Jeff untuk membuka perusahaannya sendiri. Ia menawarkan untuk membiayai sebagian dari usaha itu. Jeff menerima usulan itu dan tidak lama kemudian berkembanglah perusahaan yang baru didirikannya itu. Tetapi dengan berkembangnya perusahaannya itu, ia makin kurang punya waktu untuk bersantai bersama tunangannya itu, Mary Lou. Namanya Mary Lou itu tunangannya itu. Pada malam hari, Jeff sudah terlalu lelah untuk pergi menonton bioskop atau makan di restoran bersama Mary Lou. Bahkan pada Sabtu malam dan kadang-kadang pada hari Minggu, Jeff bekerja di perusahaannya. Jeff memang mencintai Mary, hanya ia tidak punya banyak waktu untuk mencurahkan perhatiannya kepadanya. Tetapi bukan begitulah anggapan Mary, dan akhirnya kehabisan kesabaran dan kena bujuk rayu cecaka lain. Jeff sangat terpukul oleh kejadian itu, justru pada saat cita-cita untuk memiliki perusahaannya sendiri telah tercapai. Tetapi ia tidak putus asa, dan bertekad untuk mendapatkan Mary Lou kembali ke dalam pelukannya. Berkat inilah tindakan yang ia ambil. Pertama, ia bercakap-cakap dengan pribadi rendah dan minta pertolongannya. Selanjutnya, ia ciptakan gelembung cinta dan mengirimkannya kepada Mary Lou. Ia perkuat upaya itu dengan mantra pengembalian kekasih. Beberapa hari kemudian, ia menelpon Mary, apakah ia boleh datang ke rumahnya? Mary pun menjawab, ya datanglah. Ya betul terkaan Anda benar, ibu bapak saudara-saudari pemuda-pemudi di seluruh Indonesia sebangsa dan setanah air. Cerita ini berakhir di sini dengan kemenangan Jeff dan cecaka yang berusaha merebut Mary kalah KO. Ibu bapak saudara-saudari para pemuda-pemudi di seluruh Indonesia, demikianlah akhir dari pembacaan buku di bab ini. Buku berjudul Keajaiban Daya Prana, Rahasia Menarik Simpati, Kekayaan, Percintaan, dan Jabatan yang ditulis oleh Madeleine C. Morris. Bila Anda merasa bahwa audio ini bermanfaat, silahkan bagi kepada sanak saudara, teman-teman Handai Taulan supaya boleh mendapatkan manfaat, dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Terima kasih.